Oke, shalom adik-adik. Kembali lagi sama Kak Evan. Nah, sekarang kakak mau menceritakan tentang Henry Dunan. Nah, loh Kak, siapa sih Henry Dunan? Terus kenapa kok harus diceritakan? Nah, yuk mari kita lihat. Nah, sebelumnya berdoa dulu yuk sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah kau kumpulkan ya Bapak, walaupun kami tidak bisa berkumpul secara langsung ya Bapak, tapi kami bersyukur ya Bapak, kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berikan ya berikan hikmat ya Bapak supaya kami bisa mengerti ya Bapak apa yang kakak akan sampaikan ya Bapak, dan juga berkati telinga kami supaya selalu dengar-dengaran tentang firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita lanjut. Nah, tapi sebelumnya kakak eh, mau nyuruh kalian untuk membaca Matius pasal 75 ayat 31 sampai 40. Boleh nanti setelah ibadah atau sekarang juga boleh, nanti videonya di pause. Nah, sekarang kakak mau menceritakan dulu. Ada apa sih di sini? Nah, di sini diceritakan kalau kasih Tuhan itu untuk semua orang. Jadi bukan bukan untuk orang, kalau di gambar ini kan cuman untuk orang kulit hitam atau kulit putih, kulit kulit kuning ini, kulit putih, kulitnya bule. Atau untuk cowok, untuk cewek, atau yang untuk rambut pendek, rambut panjang, atau rambutnya diikat gini. Enggak, adik-adik. Jadi kita semua itu sama-sama dikasih Tuhan. Kita itu memang berbeda-beda, tapi tetap dikasih Tuhan. Kalau di ayat ini diceritain kalau nanti pas penghakiman itu yang dilihat itu perbuatan masing-masing, bukan suku, ras ataupun agama. Jadi bukan agama kita Kristen atau agamanya yang bukan Kristen. Kita semua itu sama. Jadi yang dilihat tuh perbuatan masing-masing. Nah, perbuatan masing-masing itu gimana sih maksudnya? Nah, kita tahu kan kalau Tuhan itu udah mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu tanda kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ini ada tandanya love. Tuhan mengasihi kita. Nah, gimana sih caranya kita membalas kasih Tuhan itu yang sangat besar itu? Nah, kita harus mengasihi sesama kita. Jadi, sesama kita itu siapa aja? Bisa aja nih teman kita, bisa aja kakak kita, adik kita, orang tua kita. Nah, semuanya itu marilah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa melihat kamu agamanya apa, kamu sukunya apa. Tuhan aja enggak melihat kayak gitu. Kita harus mengasihi semuanya. Maka dari itu kita juga harus menyebarkan kasih Tuhan itu melalui perbuatan kita, yaitu mengasihi sesama kita. Gitu. Jadi memang kita udah ditebus, udah diselamatkan oleh Tuhan, tapi gak boleh berhenti di kita doang gitu loh. Jadi harus diterusin. Mungkin ada teman-teman kita yang lagi kesusahan, nah kita bantu. Ada yang mungkin jatuh dari sepeda, kita bantu. Gitu adik-adik. Nah, dor. Wah, gambar apa ya ini yang di samping ini? Ada tembak, ada tentara, ada pesawat tempur. Wah, apa ini ya? Kira-kira apa adik-adik? Apa ya? Yap, ya ini adalah gambar perang. Nah, jadi perang itu identik dengan tembak-menembak, dor. Mungkin kalian udah pernah ya lihat film perang gitu. Kan ada yang tembak-tembakan. Mungkin ada juga yang ketembak kan berdarah-darah kan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang Henry Dunan. Jadi siapa sih Henry Dunan ini? Jadi Henry Dunan tuh orang orang luar negeri, orang Eropa, orang Swiss. Kalau kalian mau tahu orang Swiss. Yang dia tuh kalau lihat orang-orang di tempat yang dia tinggali saat itu kasihan. Waduh, banyak yang terluka gitu akibat perang ini, namanya Solferino. Nah, dikasih tahu Dunan itu adalah orang Kristen yang taat, dan berkat karena dia taat dan dia tahu kalau Tuhan mengasihi dia, maka dia mau menyebarkan kasihnya, yaitu dengan menolong mereka yang kena perang Solferino tadi itu, yang terluka akibat perang. Nah, jadi singkat cerita, Dunan itu menjadi pendiri organisasi PM Palang Merah Internasional. Ini lambangnya, ada di sini. Nah, kakak mau apa, kita semua itu sadar, oh Tuhan itu udah mengasihi kita, maka kita tuh harus
ketika lihat orang di sekitar kita yang sedang kesusahan, maka kita harus menolong orang-orang itu, harus menolong. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Bahkan ini aja Henry Dunant kan orang Swiss. Nah itu Solferino itu bukan di Swiss. Orang-orang yang bukan orang Swiss yang dia tolong gitu. Jadi kasihilah sesamamu, kasihilah teman-temanmu, kasihilah orang tuamu, kasihilah kakakmu, adikmu, gurumu. Kita nggak boleh kayak terlalu sering marah-marah, terlalu sering berantem. Kita kalau lihat orang sedih, ya kita hibur gitu. Gitu. Oke, amin adik-adik. Nah, jadi itu aja yang kakak mau ceritakan tentang Henry Dunant, tentang kasih Tuhan, tentang kita bagaimana untuk mengaplikasikan kasih Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak, kami bisa memahami sedikit dari firman-Mu ya Bapak mengenai kasih ya Bapak mengenai mengasihi sesama ya Bapak, kiranya Engkau berkati supaya apapun yang firman-Mu sudah sampaikan ya Bapak kepada kami, kiranya itu menjadi berkat di hati kami dan kami mau menolong sesama kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau berkati supaya kami bisa melakukannya dengan berhasil. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Yeay.